geger, Ketua MPR mengancam Gus Fuad Pleret. Ya kita itu apa-apa siap aja lah untuk Pancasila, untuk putra putri bangsa Nusantara itu apapun itu resikonya siap lah kita. Terus, terus ya ayo, kan itu. Kalau menurut saya ya alhamdulillah. Ini akan jadi bumerang atau akan jadi merang yang membakar yang melaporkan, akan menggali kuburannya sendiri, atau akan menyalahkan. Akan menjadi case nasional, mana Mabes Polri nanti yang akan turun tangan. Dan ini juga bisa menjadi pintu bagi kita memperjuangkan kebenaran nasab Habib Pak Alawi. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Pernyataan Sekjen PWI, salah satu anggota kehormatan kita, Gus Fuad Pleret, telah dilaporkan dan akan kita jadikan isu nasional. Diharapkan seluruh pengurus PWI di setiap tingkatan segera menyikapi kondisi dan informasi saat ini. Negara dan bangsa ini semakin genting. Kita harus segera merapatkan barisan dengan mengonsep dan menginventarisasi segala bentuk yang akan menjadi senjata tuntutan kita ke arah pergerakan yang nyata. Nah ini jejak digital. Buktinya tuh ada dibikin seperti itu. Tokoh pahlawan, padahal belum disahkan sebagai pahlawan. Okay. Lagi-lagi berdasarkan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi agar bendera Republik Indonesia ini menggunakan warna merah dan putih. Itu nanti kalau ini benar-benar ya di ACC ya goal ya, maka ini akan menjadi presiden buruk. Sejarah Indonesia akan jelas tumbang. Sifat nasionalisme kita sudah tidak bisa diharapkan. Sifat kenegarawanan orang yang mengesahkan itu dipertanyakan. Apalagi kawan kami, Mas Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial harusnya ngerti itu. Kenapa 2014 yang lalu tiba-tiba setelah kalimat mutiara ditambahi sendiri dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada apa ini? Ada apa? Apakah karena cucunya yang menduduki posisi sebagai orang penting di partai ya, dan pernah menjadi Menteri Sosial juga, Salim Segaf Al-Jufri? Apakah gara-gara itu? Tolong, kami ini juga sudah lebih dari Kiai Muhammad Fuad Riyadi dihina. Kiai pribumi ini anjing, babi, kera, semua kebun binatang itu masuk ke kita. Mana suaramu, wahai yang melaporkan? Gus Fuad Pleret. Saya sebut saja kelompok Pak Alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal. Mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Ini yang perlu diketahui bersama oleh seluruh anak bangsa. Ketika 1947 nenek moyang kita, leluhur kita diburu seperti tikus yang siap dibunuh oleh mereka, Salim Al-Atas bersama dengan kawan-kawan lainnya diutus oleh Belanda untuk menemui staf kedutaan Mesir, ya, kedutaan Belanda di Mesir, ya, untuk merayu Presiden Mesir agar tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Mana suaranya Sis Al-Jufri? Kan ya nggak ada beritanya. Iya. Terus mana reaksinya? NU, cara bahasa Jawa itu bideng pura-pura tidak mendengar, tidak melihat. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu jelas dikata-katai goblok, itu bodoh itu. Nol besar, nol. Loh, mana reaksinya? Ini adalah dokumen yang kami terima tentang pelaporan terhadap Gus Fuad dan Gus Fakih Wirahadiningrat dari Berkop Surat Aliansi Abena Peduli Guru Tua.
Berikutnya itu adalah surat yang kami terima berkop surat pengurus besar Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Pengurus besar Al-Khairat mengambil langkah-langkah yang bersifat terukur dan strategis dalam menyikapi video yang saat ini lagi viral di media sosial melalui laman www.youtube.com pada diskusi Gus Fuad Channel yang menyebutkan bahwa Menteri Sosial telah melanggar konstitusi atas pengusulan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Al-Khairat akan menggelar gerakan yang terorganisir dan terpusat untuk memastikan pesan yang disampaikan berdampak luas. Kemudian ada juga tanggapan dari Ketua MPR. Ketua MPR tegaskan penghinaan guru tua segera diselesaikan. Wakil Ketua MPR RI Abed Chandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan kasus penghinaan terhadap ulama di Kota Palu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri alias guru tua oleh Gus Fuad Pleret atau Kiai Muhammad Fuad Riyadi harus segera diselesaikan. Sebagai pimpinan MPR, kami sangat menyesalkan adanya pernyataan yang menjurus pada dugaan penghinaan ulama di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Tidak boleh ada siapapun yang mencoba menghina ulama di negeri ini. Apalagi ulama yang telah berjasa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Kepolisian perlu segera mengusut dugaan penghinaan tersebut yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret. Ia mendesak Gus Fuad Pleret menyampaikan permohonan maaf terbuka di media 1x24 jam. Sebelumnya, Gus Fuad Pleret menyampaikan guru tua tidak layak menjadi pahlawan nasional, bahkan melontarkan kata-kata tidak baik itu. Seperti itu konteksnya. Tentu konteks lebih jauhnya lagi ke belakang, ada ba'alwisasi, yamanisasi, penghinaan dari klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dan lain sebagainya. Tentu konteks-konteks itu tidak dapat dipisahkan dengan konteks yang kita bicarakan pada hari ini. Nah itu Gus Fuad, bagaimana Gus Fuad? Respon Gus Fuad. Jadi itu kelompok Al-Khairat mau menggerakkan kelompok adat di Palu dan lain-lain. Nah, itu. Ini kan ada upaya penggiringan divide et impera, adu domba antar putra-putri bangsa Nusantara. Nah ini memang kerjaan imperialisme Belanda dulu kan begitu. Nah antek-anteknya juga sekarang meneruskan begitu. Ini juga sempat saya baca komentar, woi Indonesia bukan hanya Jawa, woi ada Sulawesi. Nah ini kita itu sedang membela Sulawesi, gitu loh. Bukan kita sedang membela Jawa, kita sedang membela Indonesia. Jadi ada upaya framing seperti itu ya. Kemudian, tapi ya sudahlah memang kerjaan mereka kan begitu. Sekte Dajjal itu ya memang begitu. Nah, ini memang mereka itu selalu memframing seperti itu dan mereka selalu ngomong tentang apa terukur, apa kuwi jenenge santun dan lain-lain. Loh, selama ini tuh Habib itu apa santun apa terukur? Kan ngawur semua. Ini mengenai pelaporan hukum Gus Fuad Pleret itu gimana Mas Arkan? Baik, terima kasih Mas Rifki. Sebelumnya saya sampaikan juga salam hormat ya buat Mas Ab Chandra. Beliau seorang senator muda, juga adik dari Pak Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum saat ini, kader Gerindra. Nah, cuman kalau kita analisa laporan tadi, ya ini pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 UU ITE ya. Tentu ada banyak unsur-unsur yang harus dipenuhi dan pemenuhan unsur-unsur tersebut juga bukan hal yang mudah. Dan kayak misalkan pencemaran nama baik dan sebagainya macamnya atau hingga ke SARA itu kan harus ada banyak ahli. Kalau terkait dengan case nasab ini juga nanti ahli DNA dan ini sebenarnya bisa jadi pintu bagi usaha kita bersama untuk memperjuangkan kebenaran bagi bangsa Indonesia terkait nasab klan Habib Ba'alawi yang bukan merupakan keturunan Nabi. Selain itu juga ini bisa juga diteliti oleh teman-teman mahasiswa hukum ya. Bagaimana ini sebelumnya minta maaf ya, tapi proses naturalisasinya juga agak aneh karena sosok guru tua itu sudah lama menetap di Kota Palu, beliau hijrah dari Hadramaut, namun proses kewarganegaraannya ini ketika beliau sudah mangkat. Jadi proses naturalisasi ketika beliau sudah mangkat ini juga bisa untuk dianalisis teman-teman mahasiswa. Lalu terkait dengan tempus dan locus delicti, ya ini waktu dan tempat kejadian perkara. Nah ini kan juga tidak terjadi di Kota Palu. Sedangkan laporan tersebut dilaporkan di Polda Palu. Jadi ini nanti akan menjadi Mas Rifki, menjadi case nasional, menjadi isu publik, jadi pusat konsentrasi publik di mana
Mabes Polri nanti yang akan turun tangan. Dan ini juga bisa menjadi pintu bagi kita memperjuangkan kebenaran nasab Habib Ba'alawi. Mas Arkan, mohon izin nanya. Ya. Berarti harusnya laporannya bukan di Palu ya, kalau serius ya? Iya, bukan di Palu. Harusnya di mana? Harusnya di tempat kejadian di Yogyakarta. Kalau terkait itu yang dilaporkan tuh Mas Arkan, Iya. Itu kan pasal yang dipakai mereka apa itu untuk melaporkan saya? Pasal Dan 28. dan apakah apa itu penghinaan atau apa itu? Setahu saya kan yang melaporkan harus yang dihina. Kalau memang dianggap saya menghina, nah ini yang menghina udah mampus. Apa bisa diganti oleh yang lain? Gimana kalau pasal penghinaan itu nanti, kalau pasal penghinaan atau penyemaran nama baik itu, kalau tidak yang bersangkutan harus ada surat kuasa, harus dikuasakan ke orang lain. Nah itu apakah ada surat kuasa juga kurang tahu kita. Atau mungkin keluarganya bisa juga, keluarganya menuntut. Secara hukum gimana? Secara hukum ya mungkin saja bisa, cuman kan di sini bukan kedua putri beliau, bukan kedua putri dari Tuan Guru Tua yang melaporkan. Gitu. Berarti dengan kata lain nggak punya legal standing gitu, atau gimana? Ya betul Bang Rifki. Ya ini analisa saya ya. Berarti kalau umpamanya memang serius, mestinya ya keluarga mungkin ya, keluarga dari Guru Tua mungkin ya, serta kemudian dilaporkannya di Mabes Polri Jakarta atau Jogja, begitu kan ya? Saya agak tertarik tadi yang berita ada anggota salah satu ketua MPR itu siapa namanya yang katanya ngancam saya. Abchandra. Oh, Abchandra. Ya, gitu lah. Abchandra. Ya, saya prihatin dengan Mas Abchandra itu. Berarti ada dua kemungkinan Mas Abchandra ini, Pak Abchandra ini. Satu, dia tidak mengikuti diskursus nasab yang sudah masif selama 2 tahun ini. Kalau ditarik garis lebih mundur lagi, bahkan sejak tahun 2015 gitu. Dia tidak update sehingga dia bisa bikin pernyataan seperti itu. Bahwa ini tidak sekedar kata monyet, tetapi di belakang kata monyet itu begitu banyak diskursus yang melatar belakangnya. Dan kalau sampai Mas Abchandra itu benar-benar tidak tahu persoalan diskursus nasab ini, lah gimana negara kita kalau ketua MPR aja nggak update pengetahuan seperti itu? Apa jadinya bangsa dan negara kita? Yang kedua, kemungkinan dia mengikuti diskursus nasab ini dan dia menjadi budaknya para Habib. Nah ini lebih celaka lagi. Nah, bagaimana nasib bangsa dan negara kita kalau ada budak Habib yang menduduki jabatan sebagai salah satu ketua MPR? Dan apalagi yang berikutnya lagi, yaitu ngancam saya. Saya kan rakyat kecil, saya kayak kampung. Saya diancam. Katanya suruh minta maaf 1 kali 24 jam. Emang kerjaan ketua MPR itu mengancam rakyat apa gimana? Sudah. Dan dalam landscape perpolitikan nasional kita, di mana kita sebagai pendukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo, yang sedang menghendaki ketenangan dan persatuan, serta harus menghadapi DFK yang begitu masif, yang sampai menggerakkan mahasiswa, apa pernyataan seperti ini produktif atau kontraproduktif pertanyaannya? Saya sejak awal mengingatkan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, jangan jajaran Pak Prabowo itu bikin PR baru, bikin kerjaan baru, bikin gaduh sendiri, bikin pernyataan-pernyataan yang itu nanti akibatnya merugikan Presiden Prabowo. Gitu. Nah, ini Abchandra ini berarti dari Gerindra gitu ya? Dari Gerindra atau dari mana itu? Mas Arkan yang tahu. Ya, beliau dari kader Gerindra, Pak Supratman Andi Adgas. Oke, kalau dari Partai Gerindra saya usulkan kepada Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra untuk memecat orang seperti ini. Nggak benar ini. Jadi yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan Mas Arkan tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh.
Saya itu prinsipnya atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdown-nya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat, yaitu hubul waton minal iman. Dan kita punya konsensus nasional, yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya hanya taat pada, dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama ketua MPR itu. Kayak gitu kok, jadi ketua MPR kok nggak malu. Salah. Ayo kita ramaikan. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke. Lihat implikasinya nanti. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Pernyataan Sekjen PWI. Untuk meningkatkan akselerasi pergerakan, diharapkan seluruh pengurus PWI di setiap tingkatan segera menyikapi kondisi dan informasi saat ini. 1. Kemensos telah menetapkan salah satu orang Balwi menjadi, ini sebenarnya calon pahlawan nasional yang akan ditetapkan Agustus nanti. 2. Kaji dan inventarisasi kasus pidana dan perdata kaum Balwi. 3. Kaji dan inventarisasi seluruh data digital perihal statement pembelokan sejarah, klaim-klaim kaum Balawi atas bangsa ini. 4. Inventarisasi data digital perihal khurafat dan penyesatan akidah lainnya yang menyimpang. 5. Inventarisasi data digital perihal tindakan provokatif di muka umum, ajakan-ajakan anarkis, penghinaan, hasutan, dan fitnah kaum Balawi terhadap negara, pejabat, ulama, dan masyarakat pribumi. 6. Dan lain-lain yang sifatnya kejahatan Balawi terhadap bangsa dan umat. Negara dan bangsa ini semakin genting. Kita harus segera merapatkan barisan dengan mengkonsep dan menginventarisasi segala bentuk yang akan menjadi senjata tuntutan kita ke arah pergerakan yang nyata. Segera adakan koordinasi yang masif perihal di atas dan nanti diajukan ke pimpinan untuk pertimbangan skala prioritas pergerakan. Salah satu anggota kehormatan kita, Gus Fuad Pleret, telah dilaporkan dan akan kita jadikan isu nasional. Salam satu komando. Semangat saudara pribumiku. Itu respon dari pernyataan Sekjen PWI. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi, yaitu Kanda Kiai Nur Ihya, yang sekarang juga alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Gitu loh. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama. Itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman. Dia datang ke Nusantara. Kemudian oleh penjajah Belanda dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu. Ya kan? Ketika Indonesia merdeka, dia nggak mendukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik rakyat, mana buktinya? Al-Khairat itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Dan apakah Al-Khairat itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf atas kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di Quran. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan berarti kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu qiradatan khasiin. Betul? Ya kita itu apa-apa siap aja lah untuk Pancasila, untuk putra-putri bangsa Nusantara itu, apapun itu resikonya siap lah kita. Betul? Terus ya ayo, kan itu. Iya. Santai aja kalau saya nggak ada beban apapun. Saya nggak ada interest apapun, kecuali interest saya itu menjaga masa depan bangsa dan negara saya, menjaga masa depan putra-putri bangsa Nusantara. Interest saya cuma itu aja kok. Betul? Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Cuma ya memang dari sini itu aku kira agak anyelnya gini loh. Masa ada oknum ketua MPR bisa ngomong kayak begitu itu loh. Wah, aduh itu. Gimana ini? Jangan-jangan belum pernah ikut Lemhanas. Jangan-jangan dia nggak ngerti itu apa itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Saya itu prihatinnya di situ, bukan kok gimana-gimana
Enggak, cuma saya, aduh ya Allah, ya Rasulullah, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman intelijen itu benar gitu. Bahwa apa itu yang terpapar radikalisme, yang terpapar anti Pancasila atau yang terpapar memusuhi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata udah kemana-mana itu paparannya. Udah sampai level elit juga. Gitu loh. Saya juga nggak heran juga ketika misalnya teman-teman Mas Yai juga mulai ada yang menyuarakan apa itu termasuk juga para pendukung Prabowo itu ada yang menyuarakan bubarkan DPR MPR ya, karena ternyata ini salah satu alasan yang anu gitu loh, yang rasional gitu loh. Gimana ketua MPR kayak gini, saya sedang bela Pancasila, saya sedang bela Bhinneka Tunggal Ika, saya sedang bela harkat dan martabat putra putri bangsa Nusantara, kok dihancam ini kan ya ngeri kan itu. Nah kalau yang ada Al-Khairat kayak FPI barang itu aku bisa maklum lah ya, mereka kan memang kayak ubur-ubur itu mungkin ya nggak punya otak gitu. Nah, aku nggak aneh lah. Lagi level lagi anu ya. Level itu siapa jenenge salah satu oknum ketua MPR ya. Kan gile lu. Kan itu tuh. Muka lu gile ini kalau begini caranya. Tapi sudah berapa ratus kali, berapa juta kali saya bilang saya tidak akan sesenti pun mundur untuk membela bangsaku, untuk membela Pancasilaku, untuk membela ulama-ulamaku, untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk membela Bhinneka Tunggal Ika. Sesenti pun saya tidak akan mundur. Berapa juta kali saya harus ngomong lagi. Itu loh. Karena ini terkait dengan keyakinan keimanan saya. Nah, gitu kira-kira. Ini ada anu ya, anu nggih, Kiai Nur. Monggo. Mungkin udah mulai panas soalnya ini Kanjeng saya. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru ada ontran-ontran ya. Kiai dan Gus Muhammad Fuad Riyadi dilaporkan ke polisi. Kalau menurut saya ya alhamdulillah. 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 Terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih. Ini akan jadi bumerang atau akan jadi merang yang membakar yang melaporkan, akan menggali kuburannya sendiri atau akan menyelamatkan ya eksistensi nama baik dari kawan-kawan yang ada di Sulawesi. Kami bergerak untuk membela ulama pribumi ini ya gara-gara seorang Gus Fuad Pleret dipersekusi, seorang tokoh kiai pribumi yang direndahkan oleh Ba'alawi. Sehingga motivasi ini bukan karena hasut, iri dan dengki, bukan ya, karena membela marwah harga diri seorang kiai pribumi. Ada dari kawan yang berada ya menjadi ketua MPR ya, anggota ketua MPR menilai Gus Fuad dengan penilaian sepihak, tidak melihat secara adil. Dulu Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan apa? Kebo sekandang semua keluar. Kiai pribumi, ulama pribumi itu apa? Saya nggak berani mengucapkan. Comberan pokoknya nggak pantas diucapkan oleh anak negeri yang terbiasa berperadaban tinggi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mau mencoba untuk tampil membela Al-Khairat yang tokohnya katanya dikatakan irdun oleh Akhinal Karim Gus Muhammad Fuad Riyadi. Nggak seberapa itu. Nggak seberapa. Alias harus seimbang ya. Yang melaporkan itu nanti berani nggak neruskan. Teruskan saja proses, terus saya akan berada di belakang Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Untuk tim ahli siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu. Walaupun saya tidak pernah mengatakan dengan bahasa yang kurang pantas kepada beliaunya, tetapi sebenarnya beliau sendiri tidak pantas. Dan beliau sendiri juga tidak minta untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Alumni Al-Khairat tidak mengikuti Al-Khairat kebaikan kemanfaatan yang didirikan oleh beliaunya. Kan sudah jelas.
kami ini berada di pihak mana. Kami tidak menghina suku-suku yang ada di Parigi, Mutong, Palu, Sulawesi Tengah sana. Tidak, justru ingin mengangkat harkat dan martabat warga Sulawesi Tengah, khususnya di Palu dan sekitarnya, dengan merubah Bandara Mutiara itu dengan Bandara Mutiara Tombolututu, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Hanya itu yang kami perjuangkan. Kenapa 2014 yang lalu tiba-tiba setelah kalimat Mutiara ditambahi sendiri dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri? Ada apa ini? Ada apa? Apakah karena cucunya yang menduduki posisi sebagai orang penting di partai, ya, dan pernah menjadi Menteri Sosial juga, Salim Segaf Al-Jufri? Apakah gara-gara itu? Tolong, kami ini juga sudah lebih dari Kiai Muhammad Fuad Riyadi dihina. Kiai pribumi ini anjing, babi, kera, semua kebun binatang itu masuk ke kita. Mana suaramu, wahai yang melaporkan? Gus Fuad Pleret. Silahkan, teruskan. Ini akan menjadi momentum yang sangat penting. Ya, di balik kisruh ekonomi politik Indonesia ini ada lagi bikin goro-goro. Al-khairat, nasionalismenya harus ditumbuh suburkan terhadap semua alumni, ya, alma maternya Al-khairat itu. Harusnya kan begitu. Lah, disindir dengan kirdun saja sudah mencak-mencak kayak gitu. Lah, kami ini setiap hari dikatakan tidak hanya kirdun, asyadu kirdin, lebih daripada kera kami. Asyadu kirdin, lebih daripada kera. Jadi mana suaranya? Ya, oleh sebab itu kami mohon maaf, bukan Kiai Fuad yang minta maaf, kami mohon maaf kepada warga Palu yang belum memahami akan perjuangan kami. Mohon maaf, ya, sama kawan-kawan yang ada di Parigi Mutong. Tombolututu itu jelas pahlawan nasional, seorang raja Parigi Mutong yang melawan Kenil Belanda sampai tewas. Itu yang berhak menduduki nama Sis Al-Jufri, ya, bukan beliaunya Sis Al-Jufri yang setelah kata Mutiara, Bandara Mutiara Tombolututu Palu, itu yang kami perjuangkan. Itu nanti kalau di antara 10 yang diusulkan menjadi pahlawan nasional ini benar-benar, ya, di ACC, ya, goal, ya, maka ini akan menjadi presiden buruk. Sejarah Indonesia akan jelas tumbang. Sifat nasionalisme kita sudah tidak bisa diharapkan. Sifat kenegarawanan orang yang mengesahkan itu dipertanyakan. Apalagi kawan kami, Mas Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial harusnya ngerti itu. Kalau toh misalkan seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa bendera merah putih kita itu atas usulan dari Sis Al-Jufri itu tidak mutlak, itu pendapat pribadi. Ini pun dipropaganda, didukung oleh seorang dulu Ketua PP Muhammadiyah, siapa? Din Samsudin. Yang bersama dengan Kiai Din Samsudin, saya melihat sendiri videonya bersama dengan Kiai Sahal, Kiai Hasan Sahal dari Gontor, ya, yang saya melihat videonya itu. Dan sering diucapkan, dipropagandakan bahwa beliau Sis Al-Jufri itu berjasa, ya, telah mengusulkan bendera kita merah putih. Padahal tidak semuanya benar. Tanya kepada ahli sejarah manapun. Saya memiliki data-data beliau dari kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Tidak seheboh itu sebenarnya. Cuma ketika datang ke Indonesia ini ya dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan, dipropagandakan. Perjuangan yang begitu masif oleh anak cucunya didukung oleh klan-klan lainnya. Ya, ingin merampas nama besar Indonesia menjadi milik mereka. Ini yang kami perjuangkan. Ya, saya mau melanjutkan pemaparan dari Kiai Ihya. Di situ sudah dibannerkan dan dipropagandakan bahwa Habib Idrus Al-Jufri itu penggagas bendera merah putih. Di banner itu juga ada banyak tuh yang dipropagandakan begitu. Kemudian yang mau saya soroti adalah di
di berita itu ya, mengatakan bahwa lembaga pendidikan Al-Khairat yang didirikan selain sebagai media dakwah Islam juga menjadi pusat doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Klaim ini juga saya temukan di media Al-Khairat sendiri, bahwa nasionalisme guru tua itu murni, kemudian Al-Khairat itu diajarkan nasionalisme. Nah itu satu, buktinya di masa lalu apa? Yang kedua, di masa kini, kalau memang diajarkan nasionalisme, mana ininya? Buktinya. Sekarang data sudah ada, baloisasi, yamanisasi. Ini kata baloisasi, yamanisasi itu kan saya ringkas saja, tapi di balik kata baloisasi, yamanisasi itu kan terjadi perubahan sejarah. Bahkan sudah dibenerkan, dipropagandakan itu. Pengubahan sejarah tentang bendera merah putih itu, yang itu sudah dibantah oleh sejarawan Profesor Anhar Gonggong. Itu tidak ada klarifikasi itu dari Al-Khairat ataupun dari Kelang Habib Bali sampai detik ini ya. Lalu di mana ininya bukti-bukti nasionalismenya kalau mengklaim sebagai lembaga yang mengajarkan nasionalisme? Nah ini jejak digital, buktinya tuh ada, dibikin seperti itu. Tokoh pahlawan, padahal belum disahkan sebagai pahlawan, ya kan? Kemudian diklaim sebagai penggagas bendera pusaka merah putih. Kemudian dihubung-hubungkan dengan Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri yang ketika itu menjadi ketua Majelis Syuro PKS. Dan ketika saya tracking ke website Al-Khairat sendiri mengenai bendera merah putih itu, ketika saya klik, itu sudah dihapus artikelnya. Entah kenapa dihapus. Kalau memang benar jangan dihapus. Nah, saya tidak tahu ya, apakah memang ada ajaran tentang sejarah-sejarah seperti itu di Al-Khairat, bahwa penggagas bendera merah putih itu adalah Habib Idrus Salim bin Jufri. Tapi bukti-bukti digitalnya juga ada, foto bannernya juga ada. Dan masih serentet pengubahan sejarah lainnya dari klan Habib Bali serta pengubahan makam-makam itu. Nah, nasionalismenya di mana kalau melakukan hal-hal distorsi sejarah bangsa Indonesia dan pemalsuan makam gitu. Dan mereka Al-Khairat tidak bersuara. Nah, di situ saya menagih bukti dari klaim mereka bahwa mereka itu spiritnya nasionalisme. Sementara begitu dari saya. Dari duta.co, edisi 5 Agustus 2020. Di sini ada penyampaian dari praktisi PKS, yakni Kiai Haji Mahfud LCMH, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah PKS. Di dalam forum tersebut, antara lain beliau menyampaikan bahwa seluruh organisasi Islam dan pondok pesantren menjadi pusat gerakan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi penentu kelangsungan kemerdekaan Republik ini dengan fatwa resolusi jihadnya. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham bahwa pengusul warna bendera merah putih adalah Habib Idrus Salim Al-Jufri. Beliau ini kakek dari Habib Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS. Kemudian juga di media online gontornews.com edisi Maret 2019 diinformasikan bahwa ada ulama besar Habib Idrus Salim Al-Jufri yang mengusulkan pertama kali bendera Indonesia adalah merah putih. Usulan ini berdasarkan pesan dari Rasulullah dalam mimpinya. Habib Idrus Salim Al-Jufri merupakan kakek dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian diinformasikan pada Muktamar NU tahun 1937 atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri, Mbah Hasyim Asy'ari mengusulkan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih dan Soekarno adalah pemimpinnya. Dari dua media online tadi jelas disampaikan bahwa pengusul bendera merah putih itu adalah dari Habib Idrus Salim Al-Jufri, dan pada media gontornews.com itu usulan beliau atas mimpi pesan dari Rasulullah yang disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari pada Muktamar NU 1937. Nah, dari sini kita coba lacak. Sebagaimana dijelaskan dari sejumlah buku, antara lain buku 6000 Tahun Sang Merah Putih yang diterbitkan pada tahun 1950-an, ditulis oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin. Kemudian buku 45 Tahun Sumpah Pemuda, kemudian buku Ibu Fatmawati, kemudian juga buku
lahirnya Indonesia Raya, buku BPU PKI, PPKI, dan sumber-sumber yang lain, termasuk juga buku yang ditulis oleh Profesor Marsudi Suryanegara, Api Sejarah. Nah, dari sejumlah sumber itu, saya tidak menemukan catatan atau tulisan yang menjelaskan bahwa bendera merah putih itu atas usulan Sang Habib. Walaupun ya beberapa tahun yang lalu sampai hari ini masih beredar pamflet bahkan video yang mengusulkan bendera merah putih itu adalah Habib Idrus Al-Jufri. Lagi-lagi berdasarkan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi agar bendera Republik Indonesia ini menggunakan warna merah dan putih. Ini pun tidak sahih sebenarnya. Ini hanya klaim-klaim pribadi, pendapat pribadi. Nggak bisa dijadikan sebagai standar ilmiah. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi berpesan supaya nanti pemimpin RI Pak Soekarno dan bendera merah putihnya itu juga berdasarkan benderanya Kanjeng Nabi. Padahal tidak. Bendera Nabi itu putih, nggak merah putih. Sebelum ada jelas para pemirsa dan pendengar Gus Fuad Channel semua kan ya tahu bahwa bendera Majapahit itu yang merah putih. Dari itulah kenapa bendera merah putih ditetapkan menjadi bendera negara kita. Ini yang penting. Jadi gara-gara lagi-lagi mimpi dan mimpi. Dan ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang pasti karena ini ranah pribadi, privasi, pengalaman spiritual pribadi seorang Sis Al-Jufri. Kalau toh ini dinukil secara lisan oleh beliau Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari pada waktu Muktamar yang ke-37 itu kan hanya sekedar kemungkinan untuk memotivasi saja. Dan apakah Hadratus Syekh juga mengakui kesarifan kesayitan Sis Al-Jufri? Ya kan enggak. Kalau kita runut marga Al-Jufri, ya itu apa, bagaimana, kita tahu semua. Asal usulnya seperti apa. Ya kita tidak sampai merunut ke situ ya. Nanti aja kalau dibutuhkan untuk persidangan ya atau untuk pembuktian sejarah yang benar ya, nanti akan kami sampaikan semua. Cuma intinya lagi-lagi berdasarkan mimpi dan tidak bisa dijamin benar dan pasti. Saya masuk dulu ya. Yeah. Para KPP itu terus-menerus menyerukan kebohongan, menyerukan kedustaan, menyerukan tipu daya terus-menerus supaya publik yang tidak cukup waspada, tidak cukup jeli, dan tidak cukup teliti, itu lama-lama jadi percaya. Ini persis Nazi dulu, Nazi Hitler itu. Hitler sendiri kan yang bilang itu. Kebohongan yang dipropagandakan 1000 kali, kebohongan yang dipropagandakan terus-menerus, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Nah ini kita beruntung ada teman-teman wabil khusus Kanjeng Kiai Nur Ihya yang terus-menerus mengajak kita untuk melawan narasi kebohongan, narasi kedajalan yang mereka sebarluaskan terus-menerus. Kalau tidak kita lawan, nanti generasi mendatang itu akan menganggap kebohongan itu sebagai kebenaran. Izin melanjutkan sedikit Mas Rifki. Oh, silakan. Jadi dipersilakan. Terkait problematika nasab ini kan bisa kita telusuri dari waktu pembentukan negara Indonesia ini di rapat BPU PKI. Salah satu syarat agar mereka diterima sebagai bagian dari Indonesia adalah mereka mau menyatu. Jadi mereka menyatu dengan bangsa Indonesia asli. Nah, cuman dalam prakteknya mereka itu tidak mau menyatu lah. Hal ini loh yang bikin permasalahan hingga sampai saat ini. Dan kalau kita lihat posisi dari tadi salah satu oknum atau wakil ketua MPR yang justru membela Al-Khairat maupun klan Habib itu menjadi sebuah paradoks karena hukum itu kan jalan akhir, ultimum remedium. Sedangkan kita di negara Indonesia tentu mendahulukan musyawarah. Nah, cuman yang di Senayan pun sekarang juga masih diam aja terkait problematika nasab ini. Terus yang kedua, jangankan yang bersangkutan yakini guru tua meminta untuk dijadikan pahlawan, dijadikan WNI aja enggak. Dia juga tidak ingin menjadikan dirinya WNI. Setelah meninggal baru ya dijadikan WNI. Ya, ini juga melanggar hukum kan ini, Mas Arkan. Secara yuridis itu kan tidak masuk akal dan
Ya, ini sebenarnya pelanggaran hukum juga penetapan si siapa itu namanya itu setelah mati baru dikasih kewarganegaraan. Mana ada orang Iya. mati kok dikasih kewarganegaraan itu. Iya. Nggih, Cukup, nambahi Mas. Gus nggih. Nggih, monggo. Perlu diketahui bersama, setelah Indonesia merdeka 1945, Geger, Nica, Gurkha, Inggris, Belanda bersama-sama untuk mengambil alih aset-asetnya, negara jajahannya. Itu yang terlibat mendukung Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia itu mayoritas dari klan Ba'alawi dan non-Ba'alawi Al-Irsyadi. Ya tidak semua Al-Irsyad, dia tidak semua Ba'alawi. Tetapi Al-Jufri kan nggak ada omongannya apa-apa waktu itu. Berada di pihak mana, hanya wait and see saja. Melihat mana peluang yang menguntungkan. Ini yang perlu diketahui bersama oleh seluruh anak bangsa. Ketika 1947, nenek moyang kita, leluhur kita diburu seperti tikus yang siap dibunuh oleh mereka. Salim Alatas bersama dengan kawan-kawan lainnya diutus oleh Belanda untuk menemui staf kedutaan Mesir, ya, kedutaan Belanda di Mesir, untuk merayu Presiden Mesir agar tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Mana suaranya Sis Al-Jufri? Kan ya nggak ada beritanya. Jadi intinya sifat nasionalisme mereka itu dipertanyakan. Toh misalkan Al-Khairat itu bagus ya, sudah mencerdaskan anak bangsa di sekitar Palu sana sampai ke Minahasa misalkan ya. Ya alhamdulillah, tetapi perlu dikritisi juga ajaran-ajarannya secara keseluruhan itu apa isinya. Ini penting juga, apakah ada doktrin juga bahwa Al-Jufri itu juga min durriyati Nabi kita. Ini juga perlu diteliti lagi. Ini nanti akan melebar kemana-mana itu. Oleh sebab itu, laporan ini, ya alhamdulillah tadi. Alhamdulillah, saya bersyukur ya, terima kasih. Saat dilaporkan itu saya kabar gembira. Saya nggak susah banget, seneng saya. Biar dilihat oleh semua anak bangsa ya. Biar tercerahkan, tercerdaskan ya. Biar tidak semua bukmun umyung fahum layar jiun, semua bukmun umyung fahum layak kilun ya. Supaya terbuka semua mata hati, mata batinnya. Jadi tidak hanya khusus untuk Sis Al-Jufri saja, ya lainnya semua. Tidak hanya marga Al-Jufri saja, ya Aseka, Pak Lantas, Pak Abud, Barok, dan sebagainya. Ya perlu kita ketahui bersama juga. Kawan-kawan kami, saudara kami, suku-suku yang ada di Palu, Sulawesi Tengah sana, semuanya. Kami tidak menghinakan panjenengan atau gara-gara ini Jawa sentris ya. Saya sebagai Kanjeng Raden Tumenggung, seorang Jawa, enggak, kita ini sudah baur menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kok. Ya nggak ada bedanya antara Palu dengan Surabaya, antara Palu dengan Jogja, ya nggak ada bedanya, sama-sama satu nusa satu bangsa. Jadi yang kami bela itu justru malah panjenengan semua itu loh. Pahlawan nasional Tombolo Tutu itu bukan Sis Al-Jufri. Kalau soal apa itu kurikulum ajarannya Al-Irsyad apa itu si Al-Khairat itu gimana? Ya kita perlu teliti itu ya. Tapi yang jelas buktinya jelas gitu bahwa produknya itu adalah Insya Allah pengikutnya itu akan kami teliti itu. Nanti akan kami teliti. Kurikulumnya apa akan kami teliti lagi. Matur sembah nuwun Kanjeng. Dan salah satu produknya itu ya mereka pandai mengancam. Itu. Jadi kurikulumnya kemana? Ini yang belum kita teliti. Tetapi produknya itu setidak-tidaknya sudah terlihat mereka pandai mengancam. Mereka pandai mengadu domba. Mengatasnamakan masyarakat ada di Sulawesi lah. Apa itu mengadu domba Jawa dengan Sulawesi lah dan yang lain-lain. Nah ini produknya kayak begitu. Ngapunten. Tapi saya senang kalau ada Kanjeng Kiai Nur Yahya itu suasananya jadi adem gitu loh. Ini tadi itu saya mau naik. Ada Kanjeng Kiai. Saya yakin, aku yakin ya Kiai. Suku Kaili Da'a tidak akan mungkin terima hasutan itu. Suku Kaili Da'a tidak akan bisa mudah dihasut hasutan yang semurah itu. Siap Kiai. Mungkin bisa disampaikan lebih lebih panjang lagi Kiai. Nggih. Ya, ini untuk pelajaran tidak hanya bagi warga Sulteng saja, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa perlawanan ulama pribumi kita ini bukan melawan secara
ngawuriah saja, tapi kita secara ilmiah berdasarkan fakta, data, dan sejarah. Nantinya mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote harus tahu semua ini. Dibuka ke publik di 2025 bahwa kejahatan yang luar biasa, sama seperti yang dituliskan oleh Gus Rifki Zulkarnain, ya, tidak hanya etnosid ya yang ringan, tetapi justru mengarah ke genosid untuk menghapus memori dan ingatan seluruh anak bangsa. Yang lama-lama nanti semuanya akan dibawa ke satu tujuan, yakni harus tunduk dengan hegemoni mereka. Ya apa bedanya dengan penjajahan modern ya sekarang ini? Tidak dengan senjata terlihat mata, tetapi senjata yang berupa doktrin dogma, berupa ajaran yang dipropaganda itu tadi. Salah jadi benar, benar jadi salah. Ini orang-orang asli Hadrami Yaman sana itu sudah tidak sebegininya gitu. Justru kalau yang nemen kok di Indonesia ini kadang-kadang ya sangat kami sayangkan ya, kenapa saudara-saudara ini semua malah justru ada ya, tidak semua sekarang sudah tersadarkan ya, yang membela mereka. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah kita, ormas-ormas keagamaan kita. Ayo duduk bersama. Ya, duduk bersama, kita bahas bersama. Ya, kita kupas ulas dengan lugas dan jelas. Diketahui oleh semuanya secara live apa sebenarnya marga Al-Jufri yang ada di dunia. Perlu kita ketahui bersama. Kenapa abahnya Habib Ali Al-Jufri itu lari dari Yaman Selatan sana? Gara-gara apa? Ya terlibat partai nasionalis ya komunis di Yaman Selatan. Sampai-sampai sekarang Habib Ali Al-Jufri tidak berani kembali dari Uni Emirat Arab sana, kembali ke negara asal bapaknya. Karena apa? Yaitu tadi dari marga Al-Jufri itu memang getol berpolitik, ingin berkuasa, tidak mau menyatu dengan Yaman Utara, ingin mendirikan negara sendiri yang merdeka, yang akhirnya ya terusir dari negaranya. Di lain tempat ya selain Yaman dan Indonesia ini tidak terlalu di Somalia ya, di Ethiopia, Filipina, walaupun ada juga para habaib Alawi yang berjuang berdakwah di sana, tapi tidak segencar di Indonesia karena Indonesia ini memang tujuan utama. Sudah dikarang kitab-kitab karya ulama-ulama mereka bahwa Jawa ya, Nusantara itu Bintu Tarim ya, Indonesia milik Aulia Tarim. Dan ini dipropagandakan secara terus-menerus. Yang etnosid itu tadi, seperti yang dituliskan oleh Gus Rifki, yang menuju ke arah genosid. Nanti semua anak bangsa ini identitasnya itu hilang. Ya, identitas asal-usul leluhurnya, siapa diri sebenarnya, dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan kabar berita dusta, tapi dipropaganda jadi benar adanya. Ini yang perlu diketahui oleh semua anak bangsa, mulai dari TK sampai perguruan tinggi sana. Ya, mulai presiden juga harus mendengarkan ini, supaya tidak berlarut-larut ya pro dan kontra ini. Ayo duduk bersama, ayo kita adu data. Saya izin merespon, etnosida itu salah satu kejahatan luar biasa. Jadi Baalwisasi Yamanisasi itu mengarah pada etnosida, di mana etnosida itu adalah satu langkah atau sejalur dengan sebelum terjadinya genosida. Jadi awal dari genosida itu adalah etnosida. Dan itu kita lihat dari apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi terhadap bangsa Indonesia. Kemudian saya melanjutkan dari Gus Fuad tentang produk, tentang ajaran Al-Khairat itu apa gitu. Nanti ya Ihya katanya yang akan meneliti. Tapi yang pasti satu, dari website mereka sendiri, mereka mengklaim nasionalisme. Kemudian produknya, tadi Gus Fuad mengatakan, yaitu produknya yang kita lihat adalah ancam-mengancam. Yang kedua, produknya adalah mereka tidak ambil pusing dengan kejahatan klan Habib Alwi berupa Baalwisasi Yamanisasi yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Mereka bereaksi ketika guru tua
disenggol lah begitu. Tapi kok tidak bereaksi terhadap baluisasi Yamanisasi yang mengancam eksistensi bangsa dan Indonesia. Itu produknya tuh. Produk nyata yang kita lihat per hari ini dari ajaran Al-Khairat. Monggo closing statement dari Gus Fuad dulu, monggo. Kemudian ya Ihya. Ya, sekali lagi saya tegaskan ya, kalau untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, pembelaan saya kepada putra-putri bangsa Nusantara, itu satu kata aja saya, gaspol. Itulah, gaspol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gus Fuad. Ya, monggo. Kiai Muhammad Fuad Riyadi ini cermin dari bangsawan. Manusia yang memiliki sifat berbangsa yang tinggi, bukan bangsawan leluhur yang ningrat itu enggak, ya ningrat juga, tapi lebih ke bangsawan dan negarawan. Kecintaan beliau terhadap negeri ini mengikuti fatwa Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, Pak Wahab Asbuh dengan lagunya Hubul Waton, Minal Iman, itu benar-benar nancep pada diri beliau. Jadi untuk warga Parigi Mutong, suku Kailidaa, dan suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi Tengah sana, jangan tersinggung, justru berterima kasihlah kepada Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Playar yang telah membela kalian, supaya Al-Khairat itu tidak langsung 100% diterima semua ajarannya, harus dikritisi juga. Di antara hasil bukti nyatanya kan ya ini, termasuk ya ada radikal ya. Radikal menutup mata, menutup sebelah mata. Ketika Sis Al-Jufri sedikit ya disindir oleh beliau, Kiai Muhammad Fuad Riyadi saja langsung bereaksi seperti itu. Lah terus kami ini ulama Kiai pribumi ini langganan setiap hari dikatakan ya mohon maaf, Kiai babi, Kiai tai, Kiai anjing. Ya. Kalau nggak percaya lihat saja di channel-channel YouTube, ya semua masih ada. Kiai Haji Ma'ruf Amin saja itu, ya warep hinaan. Belum termasuk lagi Mbah Hasyim Asy'ari ini menikahi. Iya, Kiai Hasyim Asy'ari itu bodoh. Iya. Bodoh itu, goblok itu. Iya. Terus mana reaksinya? NU, cara bahasa Jawa itu bideng. Bideng pura-pura tidak mendengar, tidak melihat. Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari itu jelas dikata-katai goblok itu, bodoh itu. Nol besar, nol. Duh, mana reaksinya? Adillah terhadap diri sendiri. Iqdilu huwa aqrabul littaqwa. Bersifat berlaku adillah, karena itu mendekati ketakwaan. Wahai alumni Al-Khair, kami tidak menyalahkan kalian, tapi hanya kemungkinan mengkritisi pemahaman kalian. Ya, reaksi kalian yang berlebihan ketika mendapatkan kritikan seperti itu dengan respon yang langsung laporan, disebarluaskan. Nah ini kan nggak etis lah, nggak etis. Kalau gugat-gugatan semua lawan melawan, ya siap, kami siapkan. Kalau begitu nanti teruskan. Saya malah seneng ya, seneng nanti akan terlihat semua gitu. Nanti akan saya bongkar semua isi ajaran Al-Khairat itu apa. Di antara itu pasti nomor satu itu bahwa Al-Jufri itu adalah cucu Nabi. Itu pasti. Pasti itu. Nomor satu itu ini, doktrin ini. Al-Jufri, As-Segaf, ya, 125 marga, yang kalau keseluruhan dalam Khidmatul Asyirah itu ya 436 ya, pecahan dari marga-marga yang banyak yang punah, yang tinggal sekitar antara 100-an atau 75-an yang ada di Indonesia. Ini akan tahu semua nanti siapa sebenarnya leluhurnya itu. Karena generasi sekarang ini banyak dari kalangan habaib Barida Al-Jufri, dari Barobah, dari Ba'abud, dari Asakoh, Al-Atos, dan semuanya, Al-Hadar, Al-Muhdor, itu nggak tahu. Tahunya itu, saya anaknya bapak saya. Bapak saya itu cucu Nabi. Sudah, nggak sampai ke atas, sampai tahun 345 Hijriah yang terputus 650 tahun itu nggak tahu mereka. Mayoritas nggak tahu. Hanya berdasarkan tutur tinular cerita dari leluhur. Nah, kita ini juga ikut mendidik, menyadarkan, memberi
memberikan pengetahuan kepada segenap generasi Ba'alawi yang ada di Indonesia. Sudahlah, ya, sudahlah, jangan diteruskan doktrin-doktrin kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya kira saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Pak Mahfud, tentang bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya, Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama.
Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi itu memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir. Pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya. Karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersyarah ke situ ini karena atas fatwa Habib si A, Habib si B. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Jelas. Ini pesan saya, berterima kasihlah kepada Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Saya tidak dibayar beliau. Kalau Kiai Fuad salah ya saya salahkan. Tapi dalam hal ini beliau seorang bangsawan, negarawan, agamawan, budayawan, ya ilmu di bidangnya. Dan termasuk pahlawan abad ini. Pahlawan abad ini itu beliau. Yang merasakan langsung dipersekusi di tempatnya sendiri. Kalau saya nggak di tempat saya dipersekusi di luar rumah saya. Tapi kalau Gus Fuad ini di pondok pesantren Raudhatul Fatihahnya, di depan matanya, di depan keluarganya, di depan santrinya, di depan tamunya. Suara dari wakil ketua MPR mana? Suara dari ketua Majelis Syuro PKS mana? Ketika kiai pribumi ulama-ulama dihina. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada dihina, apalagi saya. Kiai Haji Hadratus Syekh katanya bodoh, nol besar, kosong. Wah, nggak ada yang bereaksi. NU aja bidek, bahasa Indonesianya bidek itu apa? Pura-pura tidak tahu, tidak menuliskan dan mendengar. Mengulikkan diri. Oke, demikian Gus Riki, Gus Fuad, Gus Arkan. Oke, terima kasih. Oke, terus Mas Arkan, apakah ada closing statement? Bagi negeri jiwa raga kami. Merdeka! 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 Merdeka!